Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Prof. Dr. Koryohana MM dan Ibu Ria Rahmadida SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Ekonomi. Di sini kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan dengan topik pembahasan yaitu konsep dasar statistika, distribusi frekuensi, dan penyajian data dengan grafik. Sebelum lanjut ke materi, izinkan kami dari kelompok satu untuk memperkenalkan diri. Nama saya Sri Lestari dengan NIM 1709624067 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Fitri Kim Anastasia dengan NIM 1709624011. Nah, pada pembahasan kali ini, kami memiliki tiga bahan diskusi. Yang pertama yaitu konsep dasar statistika, yang kedua distribusi frekuensi, dan yang ketiga penyajian data dengan grafik. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kita masuk ke materi pertama, yaitu ada konsep dasar statistika dan statistik. Yang dimana yang pertama itu ada pengertian statistik dan statistika. Boleh di next. Statistika adalah ilmu pengetahuan murni dan terapan mengenai penciptaan, pengembangan, dan penerapan teknik-teknik sedemikian rupa sehingga ketidakpastian inferensia induktif dapat dievaluasi. Sedangkan buat statistik, boleh di next. Sedangkan untuk statistik adalah kumpulan fakta yang berbentuk angka-angka yang disusun dalam bentuk daftar atau tabel yang menggambarkan suatu persoalan. Sebagai contoh, jika kita ingin mengetahui tinggi rata-rata mahasiswa di sebuah universitas, maka nilai rata-rata tersebut disebut statistik dan metode yang digunakan untuk menghitungnya itu adalah statistika. Boleh di next. Statistika dapat dibedakan dalam dua bidang masalah pokok. Nah, yang pertama itu ada statistika deskriptif atau deskriptif statistik, dan yang kedua ada statistik induktif atau statistika diferensial. Yang dimana statistika deskriptif yaitu bidang ilmu pengetahuan statistika yang mempelajari tata cara penyusunan dan penyajian data yang dikumpulkan dalam suatu penelitian. Nah, pada bagian ini hanya berusaha melukiskan, menggambarkan, atau memberikan dan menganalisis kelompok tanpa membuat atau menarik kesimpulan tentang kelompok yang lebih besar. Nah, contoh dari statistika deskriptif ini itu contohnya penyajian data dalam bentuk tabel, diagram, ukuran pemusatan itu seperti mean, demian, dan modus, dan ukuran penyebaran seperti range, varian, dan standar deviasi. Nah, untuk statistika induktif ini yaitu bidang ilmu pengetahuan statistika yang mempelajari tata cara penarikan kesimpulan-kesimpulan mengenai keseluruhan populasi berdasarkan data yang ada dalam suatu bagian dari populasi tersebut. Nah, contoh statistika induktif ini itu seperti uji hipotesis, analisis regresi, dan analisis varian. Boleh di next. Fungsi dan peranan statistika. Next. Peranan statistika yang pertama itu memungkinkan pencatatan secara lengkap dari data penyelidikan. Yang kedua, memampukan seseorang peneliti untuk bekerja secara berurutan dari awal sampai akhir. Yang ketiga menyediakan cara-cara meringkas data dalam bentuk yang lebih banyak artinya dan lebih gampang mengerjakannya. Yang keempat, memberikan landasan untuk meramalkan secara ilmiah tentang bagaimana sesuatu gejala akan terjadi dalam kondisi yang telah diketahui. Dan yang terakhir, memungkinkan peneliti menganalisa, menguraikan sebab akibat yang kompleks dan rumit yang tanpa statistik akan merupakan persoalan yang membingungkan serta kejadian yang tak teruraikan. Boleh di next.
Nah, selanjutnya ada fungsi dari statistika. Yang pertama menggambarkan data dalam bentuk tertentu, kedua menyederhanakan data yang kompleks menjadi data yang mudah dimengerti, ketiga merupakan teknik untuk membuat perbandingan, keempat menentukan tingkat hubungan atau peranan antar variabel, dan yang terakhir mengukur besar-besaran variabel. Next. Selanjutnya ada data statistika. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, data adalah keterangan yang benar dan nyata. Data adalah bentuk jamak dari datum. Datum adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan. Nah, sedangkan data sendiri adalah segala keterangan atau informasi yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan. Next. Nah, buat syarat data yang baik agar memperoleh kesimpulan yang tepat dan benar, maka data yang dikumpulkan dalam pengamatan harus nyata dan benar. Nah, di antaranya itu adalah yang pertama data harus objektif atau sesuai keadaan sebenarnya. Yang kedua data harus mewakili. Yang ketiga data harus update dan yang terakhir data harus relevan dengan masalah yang akan dipecahkan. Next. Kita masuk ke macam-macam data. Macam-macam data dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama, macam-macam data berdasarkan jenis data. Ini ada dua, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang dipaparkan dalam bentuk angka-angka, misalnya seperti jumlah pembeli saat Hari Raya Idul Adha, eh, tinggi badan siswa kelas 3 IPS 2 dan lain sebagainya. Sedangkan data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna, contohnya seperti persepsi konsumen terhadap botol air, minuman dalam kemasan, lalu ada anggapan para ahli terhadap psikopat dan lain sebagainya. Nah, di macam-macam data berdasarkan jenisnya ini ada eh, dua contoh gambar. Nah, yang contoh gambar pertama itu adalah contoh data kuantitatif dan gambar kedua adalah data kualitatif. Nah, buat teman-teman sekalian, buat gambarnya ini bentuknya nggak harus seperti ini gitu karena sesuai dengan nilai datanya nantinya. Jadi bentuknya nggak harus seperti ini. Boleh di next. Selanjutnya ada macam-macam data berdasarkan sifat datanya terbagi menjadi dua juga, yaitu yang pertama ada data diskrit atau cacahan, yang kedua ada data kontinu atau ukuran. Data diskrit adalah data yang nilainya adalah bilangan asli. Itu contohnya itu seperti berat badan ibu PKK, nilai rupiah dari waktu ke waktu, serta jumlah peserta yang hadir dalam seminar nasional pendidikan. Sedangkan data kontinu adalah data yang nilainya ada pada suatu interval tertentu atau berada pada nilai yang satu ke nilai yang lainnya. Contohnya, penggunaan kata sekitar, kurang lebih, kira-kira, dan sebagainya. Boleh di next. Selanjutnya ada macam-macam data menurut waktu pengumpulannya. Terbagi menjadi dua, yaitu ada data cross-section, dan yang kedua ada data time, ser- time series atau berkala. Data cross-section adalah data yang menunjukkan titik waktu tertentu. Contohnya laporan keuangan per 31 Desember 2026, data pelanggan PT Angin Rebut bulan Mei 2004, sorry, dan lain sebagainya. Sedangkan data time series adalah data yang datanya menggambarkan sesuatu dari waktu ke waktu atau periode secara historis. Contohnya, data perkembangan nilai tukar dolar Amerika terhadap euro Eropa dari tahun 2004 sampai 2006. Boleh di next? Nah, selanjutnya ini ada macam-macam data berdasarkan sumber data. Terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada data internal dan yang kedua data eksternal. Data internal adalah data yang menggambarkan situasi dan kondisi pada suatu organisasi secara internal, misalnya data keuangan, data pegawai, data produksi, dan lain sebagainya. Sedangkan data eksternal adalah data yang menggambarkan situasi serta kondisi yang di luar dari organisasi. Data contohnya adalah data jumlah penggunaan suatu produk pada konsumen, tingkat preferensi pelanggan, dan persebaran penduduk. Boleh di next.
Selanjutnya ada macam-macam data menurut cara memperolehnya, yaitu ada data primer dan data sekunder. Data primer adalah secara langsung diambil dari objek atau objek penelitian oleh peneliti perorangan maupun organisasi. Contohnya mewawancarai langsung penonton bioskop XS1 untuk meneliti preferensi konsumen terhadap bioskop. Nah, yang kedua itu ada data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapat tidak secara langsung dari objek penelitian. Nah, peneliti ini mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non-komersial. Nah, contohnya ini adalah pada peneliti yang menggunakan data statistik hasil riset dari surat kabar atau majalah. Boleh di next. Selanjutnya ada skala pengukuran data. Next. Skala pengukuran data ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada skala nominal atau klasifikasi. Skala nominal merupakan skala pengukuran yang paling rendah tingkatannya di antara keempat skala pengukuran yang lainnya. Nah, seperti namanya, skala ini membedakan satu objek dengan objek lainnya berdasarkan lambang yang diberikan. Nah, contoh dari skala nominal ini adalah data mengenai barang-barang yang dihasilkan oleh sebuah mesin yang dapat digolongkan dalam kategori cacat atau tidak cacat. Nah, buat barang yang cacatnya sendiri itu diberi angka 0, sedangkan barang yang tidak cacat itu diberi angka 1. Lalu yang kedua itu ada skala ordinal, yang dimana memiliki tingkat lebih tinggi dari skala nominal karena selain membedakan data ke dalam kelompok juga menunjukkan peringkat atau urutan. Nah, dalam skala ini, satu kelompok memiliki tingkat lebih tinggi dari kelompok lainnya, tetapi tidak dapat dilakukan operasi matematika. Nah, buat ciri-ciri dari skala ordinal ini, data dapat diurutkan atau di-ranking. Yang kedua, posisi data tidak setara, misalnya pangkat dalam militer, dan yang ketiga tidak memungkinkan operasi matematika. Misalnya tingkat kepuasan konsumen tidak sama eh, dijumlahkannya. Terus yang ketiga itu ada skala interval yang dimana skala ini memiliki semua sifat skala nominal dan ordinal. Lalu ditambah dengan kemampuan mengukur jarak interval antara data. Nah, dalam skala ini, data dapat dibedakan di ranking dan selisih antara dua nilai dapat dihitung. Namun, titik nol pada skala ini bersifat relatif atau ditentukan berdasarkan kesepakatan. Nah, ciri-ciri dari skala interval ini, itu yang pertama dapat dibedakan dan diurutkan. Yang kedua, selisih antara dua data bisa diukur dengan pasti. Dan yang ketiga itu titik nol bukan mutlak, hanya berdasarkan kesepakatan. Nah, contoh dari skala interval sendiri itu merupakan suhu dalam derajat Celcius, misalnya perbedaan suhu 20 derajat Celcius dan 30 derajat Celcius adalah 10 derajat Celcius. Lalu yang terakhir itu yang keempat, ada skala rasio, yang dimana skala ini tuh skala tertinggi yang memiliki semua sifat skala sebelumnya seperti nominal, ordinal, dan interval, serta tambahan perbandingan rasio antar data. Nah, skala ini memiliki titik nol mutlak sehingga memungkinkan perbandingan proporsional antara nilai data. Nah, ciri-ciri dari skala rasio ini yang pertama, data dapat dibedakan, diurutkan, dan jaraknya dapat diukar. Yang kedua, memungkinkan perbandingan rasio antar data, dan yang ketiga itu memiliki titik nol mutlak. Nah, contoh dari skala rasio ini itu berat badan 80 kilo, dua kali lebih berat dari 40 kilo. Boleh di next. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Next. Apa itu populasi? Nah, populasi sendiri itu adalah seluruh objek yang menjadi sasaran penelitian atau pengamatan dan memiliki sifat-sifat yang sama. Next, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang diambil untuk dijadikan objek pengamatan langsung dan dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Nah, di sini ada teknik pengambilan sampel. Dalam penelitian,
Pemilihan sampel harus dilakukan secara sistematis agar dapat mewakili populasi dengan baik. Nah, beberapa teknik pengambilan sampel yang umum digunakan itu, yang pertama itu ada sampel acak sederhana, yang dimana setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Contohnya itu menggunakan undian atau tabel angka acak. Dan yang kedua, sampel stratifikasi yang dimana populasi dibagi menjadi beberapa kelompok strata berdasarkan karakteristik tertentu, lalu sampel diambil dari masing-masing strata secara acak. Contohnya membagi populasi berdasarkan gender atau tingkat pendidikan. Nah, yang ketiga, ada sampel klaster yang dimana populasi dibagi menjadi beberapa kelompok klaster, lalu beberapa klaster dipilih secara acak untuk dijadikan sampel. Contohnya itu memilih beberapa sekolah secara acak untuk mewakili seluruh sekolah di suatu daerah. Dan yang terakhir itu ada sampel sistematis yang dimana sampel dipilih berdasarkan pola tertentu, misalnya memilih setiap elemen kelima dari daftar populasi. Contohnya itu memilih setiap pelanggan ke-10 dalam antrean supermarket. Next. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya tentang distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi yaitu statistik distribusi frekuensi merupakan rumus statistik deskriptif yang dapat digunakan untuk mengetahui distribusi frekuensi gejala dalam satu variabel. Nah, untuk mempermudah memahami karakteristik suatu data observasi, data tersebut dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok atau kelas, yang mana masing-masing kelas menampung sebagian data observasi. Nah, selanjutnya langkah-langkah dalam membuat tabel distribusi frekuensi. Di sini terdapat 4 langkah, yaitu yang pertama, urutkan data dari nilai tertinggi ke nilai terendah atau terendah ke tertinggi. Jadi, yang penting berurutan ya, teman-teman. Nah, yang kedua, yaitu tentukan jumlah kelas yang akan digunakan pada tabel distribusi. Di sini ada formulanya, yaitu K sama dengan 1 + 3,3 log N, yang dimana K itu adalah jumlah kelas dan N adalah banyaknya data observasi. Nah, yang ketiga, menentukan interval kelas. Interval kelas sama dengan selisih nilai data tertinggi dengan nilai terendah atau range-nya dibagi atau per sama dengan jumlah kelas. Nah, yang keempat menyusun data ke dalam tabel distribusi frekuensi. Selanjutnya, kita membahas contoh kasus yang dimana berikut ini adalah data mengenai nilai 30 orang peserta didik, peserta ujian statistik di UMD Yogyakarta. Nah, di sini sudah ada datanya. Lalu dengan soal, buatlah tabel distribusi frekuensi mengenai nilai 30 peserta ujian statistik tersebut. Nah, yang pertama, kita urutkan data observasi dari nilai terendah ke nilai tertinggi yang dimana nilai terendahnya itu terdapat 41 dan yang terbesar terdapat 95. Di sini terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah pas 30 ya teman-teman. Nah, yang kedua, menentukan jumlah kelas pada tabel distribusi frekuensi, yang dimana kita menggunakan formula K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Nah, N-nya itu tadi 30, maka dengan hasil 5,8745 yang dibulatkan menjadi 6. Selanjutnya, menentukan interval kelas atau C1 dengan formula interval kelas sama dengan selisih. Selisihnya itu eh jadinya R sama dengan 95 dikurang 41 sama dengan 54. K-nya tadi kita pakai yang 5,8745. Kenapa nggak pakai yang sudah dibulatkan? Karena supaya lebih akurat lagi. Nah, sehingga interval kelasnya itu sama dengan 54 dibagi 5,8745 sama dengan 9,19 yang dibulatkan menjadi 10. Nah, untuk interval kelas ini bisa dibulatkan naik ke atas atau ke bawah. Dalam artian bisa dibulatkan menjadi 9 atau 10.
Tapi kita menggunakan 10 supaya lebih mempermudah. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu menyusun data observasi pada tabel distribusi frekuensi. Misalnya, kita tentukan nilai terendah pada kelas pertama adalah 40. Sehingga dengan interval kelas sama dengan 10, maka masing-masing kelas bagi berikut. Di sini terdapat dua tabel yang di mana tabel itu bilangan satu. Jadi yang pertama itu bilangan bulat kayak 40 gitu tanpa koma. Sedangkan yang tabel kedua itu apabila nilainya itu ada satu atau lebih angka di belakang koma. Jadi misalnya 40,2 dan seterusnya. Nah, selanjutnya setelah selesai membuat kelas-kelas yang diperlukan dalam tabel distribusi frekuensi, kita memasukkan semua data observasi ke dalam tabel. Nah, di sini uh, nilai 40 sampai 49 itu memiliki skor 4 atau banyak datanya frekuensi itu 4 itu 30. Nah, setelah selesai menyusun data observasi ke dalam tabel, maka diperoleh suatu tabel distribusi frekuensi. Nah, ada informasi yang kita dapatkan yaitu nilai terendah adalah antara 40 sampai dengan 49 dan nilai tertingginya 90 sampai dengan 99 dengan banyaknya siswa itu 2 orang. Nah, sebagian besar peserta memperoleh nilai antara 60 sampai dengan 69 sebanyak 10 orang. Selanjutnya, statistik tabulasi silang. Statistik tabulasi silang merupakan rumus statistik deskriptif korelatif yang dapat digunakan untuk mengetahui distribusi frekuensi gejala dalam suatu variabel apabila variabel tersebut dihubungkan dengan variabel lain. Statistik tabulasi silang efektif dijalankan untuk data yang tidak terlalu bervariasi. Nah, hanya dapat dijalankan untuk 2 atau lebih variabelnya. Oke, selanjutnya kita langsung saja ke contoh kasus yang di mana permasalahannya adalah seorang kepala madrasah ingin mengetahui distribusi frekuensi siswa berdasarkan jenis kelamin, latar belakang kesantrian, dan kerajinan membayar SPP. Kalau ketiga variabel tersebut saling dihubungkan. Nah, di sini sudah terdapat datanya, data siswa yang di mana X1 itu sama dengan jenis kelamin, yang dimana angka 1 sama dengan pria dan angka 2 berarti wanita. X2 yaitu kesantrian, yang dimana kalau angkanya 1 berarti santri total, yang kedua santri kalong, dan yang ketiga bukan santri. Nah, di sini X3 yaitu kerajinan membayar SPP. Di sini terdapat angka 1 sampai dengan 4 yaitu sangat rajin sampai dengan sangat malas. Nah, selanjutnya yaitu hubungan antara jenis kelamin X1 dengan latar belakang kesantrian siswa atau X2. Nah, jadi gini teman-teman, apabila eh, di sini kan ada X1 dan X2. Nah, kalau horizontal ini itu X1 yang dimana berarti jenis kelamin pria dan jenis kelamin wanita. Nah, yang ke bawah ini itu merupakan kesantrian. Ini santri total, santri kalong, dan bukan santri. Jadi, eh, terdapat data siswa yang di mana jenis kelamin pria yang merupakan santri total terdapat 6 siswa, santri wanita santri total wanita terdapat 4 siswa dengan jumlah jadinya 10 santri total. Nah, yang bukan yang santri kalong dari pria itu terdapat 4 dan yang wanita terdapat 0 dengan jumlah santri kalong itu 4 dan yang bukan santri dengan total 6. Selanjutnya, hubungan antara latar belakang kesantrian X2 dengan kerajinan membayar SPP siswa X3. Sama seperti tabel sebelumnya, yaitu X2 ini bedanya kesantrian, dan yang ke X3 ke bawah ini atau vertikal itu kerajinan membayar SPP. Jadi terdapat santri total yang sangat rajin membayar SPP itu 5 santri. Yang santri santri total itu yang sangat rajin terdapat 1 dan yang bukan santri 0. Sehingga mendapatkan hasil 6 untuk santri total yang sangat rajin, sorry, yang sangat dari santri-santri yang sangat rajin membayar SPP. Oke, selanjutnya
Hmm, Selanjutnya, hubungan antara jenis kelamin X1, latar belakang kesantrian dan kerajinan BSPP. Jadi, di sini itu ada X3, X1 dan X2, yang dimana X3 ini horizontal, sangat rajin sampai sangat malas. Dan yang di sini X1 yaitu jenis kelamin, di sini pria dan di sini wanita, dan di sini latar belakang kesantrian. Di sini santri total, santri kalong, dan bukan santri. Dan sama seperti tabel di atas ini. Jadi di sini datanya berarti yang sangat rajin dari santri pria dengan latar belakang santri total yaitu 4 siswa. Nah, di sini wanita yang sangat rajin membayar SPP dari santri total itu terdapat 1. Dan seterusnya dengan data yang sudah ada. Nah, kesimpulannya, jumlah siswa pria lebih banyak daripada siswa wanita. Dan yang kedua, sebagian besar siswa memiliki latar belakang kesantrian, baik santri total maupun santri kalong. Meskipun tidak ada seorang santri wanita eh, yang berlatar belakang santri kalong. Selanjutnya, eh, penyajian data dengan grafik. Penyajian data dengan grafik yaitu data statistik dapat disajikan dalam sorry. Data statistik dapat disajikan dalam bentuk tabel atau grafik. Penyajian data dalam bentuk grafik umumnya lebih menarik perhatian dan mengesankan. Penyajian data statistik secara grafis mempunyai berbagai fungsi. Tujuannya untuk menyajikan data dalam bentuk diagram atau grafik adalah membantu visualisasi data yang besar. Nah, selanjutnya yang pertama itu tabel distribusi frekuensi histogram, yaitu histogram adalah grafik yang menyajikan data dari tabel distribusi frekuensi. Sumbu horizontal pada histogram menyatakan suatu kelas dan sumbu vertikal menyatakan frekuensinya. Nah, histogram digambarkan dengan persegi panjang di mana antara persegi panjang satu sama lain tidak terdapat jarak. Nah, jadi di sini ya teman-teman, tadi kita note tidak terdapat jarak. Nah, ini kan satu sama lainnya nggak ada jarak ya teman-teman. Jadi karena datanya itu ini 95 ketemu 22,5 dan seterusnya di data ini 22,5 ketemu 35,5 dan seterusnya seperti itu. Selanjutnya, sorry. Nah, selanjutnya itu terdapat grafik tabel distribusi frekuensi, poligon frekuensi. Nah, ini tadi kita berkesinambungan dengan histogram, yang dimana histogramnya ini grafik batangnya ini. Sedangkan poligon frekuensinya itu garis eh, yang menghubungkan antara puncak masing-masing nilai tengahnya kelas histogram. Jadi dia ada di tengah-tengah data histogram dan dia berbentuknya seperti grafik seperti ini. Itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya adalah grafik tabel distribusi frekuensi OGIF. OGIF adalah grafik yang menyajikan data dari tabel distribusi frekuensi kumulatif. Titik-titik pada OGIF adalah pasangan tepi kelas dengan nilai frekuensi kumulatif. Titik-titik ini dihubungkan dengan kurva mulus. OGIF terdiri atas OGIF positif dan OGIF negatif. OGIF positif menyajikan data yang berasal dari tabel distribusi kumulatif kurang dari, sedangkan yang OGIF negatif data yang lebih dari. Nah, dengan melakukan langkah-langkah untuk membuat OGIF akan diperoleh kurva OGIF positif dan kurva OGIF negatif. Untuk data nilai MIT mata kuliah statistik dari 60 mahasiswa, gambar berikut menunjukkan kurva OGIF positif dan kurva OGIF negatif.
untuk data nilai MIP mata kuliah statistik dari 60 siswa. Nah, kalau positif itu menyajikan data yang kurang dari ini yang positif dan ini yang negatif. Jadi kalau yang positif itu naik dan kalau yang negatif itu turun. Sorry. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada diagram batang. Hasan menyatakan grafik batang atau balok adalah grafik data yang berbentuk persegi panjang yang lebarnya sama dan dilengkapi dengan skala ukuran data. Nah, di sini ada contoh gambar yang dimana diagram batang mengenai jumlah dosen Universitas Dharma Wangsa berdasarkan jenis kelamin dan status kepegawaiannya pada tahun 2020. Nah, itu udah cukup jelas ya teman-teman gambarnya yang warna biru itu yang masih tetap dan yang warna oranye itu yang tidak tetap. Boleh di next. Selanjutnya ada diagram garis. Hasan menyatakan grafik garis adalah grafik data yang berupa garis diperoleh dari beberapa ruas garis yang menghubungkan titik-titik pada bilangan. Nah, di situ ada gambar contoh diagram grafik garis yang mengenai kunjungan Poliklinik RSABC pada tahun 2020. Boleh di next. Selanjutnya ada diagram lingkaran. Hasan menyatakan grafik lingkaran atau diagram adalah grafik yang data berupa lingkaran yang telah dibagi menjadi bagian sesuai data tersebut. Di situ sudah ada gambar contoh gambarnya yang dimana di situ dijelaskan dalam gambar itu adalah persentase dosen Universitas Dharma Wangsa berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2020. Boleh di next. Nah, teman-teman, di sini kita ada kuis. Ada satu kuis buat kalian. Next. Nah, untuk soal kuisnya sendiri, yaitu yang pertama diketahui data nilai ujian dari 30 siswa sebagai berikut. Sini ada data nilai ujiannya ya, terus kalian bisa buatlah tabel distribusi frekuensi dengan interval kelas 7 dan tentukan jumlah siswa yang tentukan jumlah siswa di setiap kelasnya. Untuk selanjutnya, jawaban akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, tadi sudah disampaikan untuk soalnya dan sudah saya sampaikan bagaimana caranya urutan untuk menjawab soal tersebut. Nah, yang pertama itu kita urutkan nilai dari yang terendah ke tertinggi, yang dimana nilai terendah itu terdapat angka 55 dan yang tertinggi itu 95. Jadi untuk mengurutkannya itu apabila nilai 60 ada 4, terdapat 4, maka kita tulis 4 dan seterusnya. Nah, yang kedua, menentukan jumlah kelas pada tabel distribusi frekuensi, yang di mana formulanya yaitu K sama dengan 1 plus 3,3 log N eh, sama dengan 1 plus 3,3 log N-nya itu tadi 30, maka kita menemukan jumlahnya atau hasilnya itu 5,884 yang dibulatkan menjadi 6. Nah, selanjutnya yang ketiga itu menentukan interval kelas yang dimana jadinya R sama dengan 95 kurang 55 dengan hasil R 40. Maka R-nya itu 40 dibagi 6. Karena K-nya tadi kita pakai yang sudah dibulatkan atau 6. Nah, di sini C C sama dengan 40 dibagi 6 sama dengan 6,6 atau dibulatkan menjadi 7. Nah, selanjutnya yang keempat, menyusun data observasi pada tabel distribusi frekuensi. Di sini kelas intervalnya kan tadi ini sudah ketemu ya kelas intervalnya 7. Nah, berarti setiap kelas ini itu terdapat interval
7. Jadi 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61. Itu ada 7. Dan dari nilai 55 sampai 61 ini memiliki frekuensi 5. Berarti ada 5 siswa yang memiliki nilai di antara 55 sampai 61. Dan seterusnya. Di sini intervalnya semuanya sama rata 7. Nah, di sini sama dengan 30. Berarti sebagian besar siswa memiliki nilai di antara 69 sampai dengan 75. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok satu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.